Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan manga Osama Ranking, kelanjutan chapter di video sebelumnya. Baiklah, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Teretetetetet. Di pembahasan sebelumnya, Pangeran Boji telah tiba di tempat Raja Desa. Semua orang terkejut karena Boji datang bersama Kage, Gigan, dan juga para monster. Kemudian, Raja Desa ingat kalau anak itu adalah anak dari Raja Bose. Lalu, Domas yang merasa bersalah dan beranggapan kalau ia tak akan bertemu lagi dengan Pangeran Boji, seketika langsung menangis. Raja Desa yang melihat hal itu kebingungan, kenapa tiba-tiba dia menangis. Kemudian, di dalam kerumunan prajurit itu, Hokuro juga menangis karena ia melihat Pangeran Boji yang masih hidup. Kemudian, dari tubuh Gigan, Boji dan Kage terkejut. Mengapa para kesatria dunia bawah bisa ada di sini? Dan juga ada Raja Desa di atas sana. Dan Kage sangat mengingat Domas, orang yang telah mendorong Pangeran Boji ke dalam jurang gerbang neraka. Dan seketika, Pangeran Boji bertingkah aneh. Lalu Kage bertanya, "Boji, kamu kenapa?" Namun Pangeran Boji malah memperlihatkan wajah yang belum pernah Kage lihat sama sekali. Sepertinya Pangeran Boji sedang mengendalikan emosi dalam dirinya. Kage yang melihat hal itu mencoba untuk menenangkannya. "Jangan khawatir, kamu masih punya saya." Dan sesaat, Pangeran Boji sedikit tenang, namun perasaan itu lagi-lagi mengganggunya. Hingga akhirnya, dia harus menampar pipinya sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, emosi Pangeran Boji lagi tidak stabil. Dan Kage memegang pundak Pangeran Boji. Kage pun menyadari kalau Pangeran Boji saat ini sedang berusaha menahan perasaan emosinya tentang pengkhianatan Domas yang ingin membunuhnya. Kemudian, Kage berteriak ke Domas. Kage mengatakan betapa memalukannya dirimu. Yang mana hal itu membuat Domas semakin merasa bersalah dan meminta maaf kepada Pangeran Boji. Lalu Domas memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia melompat dari atas sana dengan posisi kepala di bawah. Dan hal itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Pangeran Boji yang melihatnya merasa khawatir. Lalu di sisi lain, Hokuro berlari ke arah Domas. Kemudian, setelah melompat dari atas sana, ternyata Domas tidak mokat guys. Dia masih selamat. Dan Domas untuk pertama kalinya sangat membenci tubuhnya yang keras itu. Lalu Hokuro yang melihat kelakuan Domas mencoba menyadarkannya. Kita yang sekarang ini harus melindungi Pangeran Boji, bukanlah perasaan. Lalu, Domas merasa menyesali perbuatannya, dan saat ini dia akan melepas perasaan pribadinya dan harus fokus ke apa yang akan dia lakukan. Kemudian, Domas meminta pedangnya. Namun, pedang yang dimaksud sangat jauh, dan mereka berdua pun berlari ke arah pedang itu. Raja Desa yang melihat dari atas sana bertanya-tanya, sandiwara apa yang mereka lakukan ini? Lalu dari atas sana, Raja Desa langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap raksasa itu kembali, yaitu Gigan. Secara, Gigan ini tahanan yang kabur dari penjara dunia bawah. Kemudian, Pangeran Boji yang melihat para kesatria itu ingin menyerang, menyuruh Gigan untuk jangan menyerang dulu. Namun, Gigan yang merasa terancam langsung menyerang para kesatria itu, memukulnya hingga terpental. Raja Desa menepuk keningnya, melihat para kesatria yang kewalahan melawan Gigan. Raja Desa berkata,
Inilah yang terjadi jika tidak ada yang memimpin pasukan. Namun ada satu kesatria yang dapat menangkis serangan Gigan, dan itu membuat raja desa cukup senang. Dan di saat Gigan lengah, terdapat kesatria lainnya yang bersiap menyerang Gigan dari belakang. Untung saja, Domas dan Hokuro sigap, langsung datang menolongnya. Dan di sisi lain, Kage juga menyuruh Pangeran Boji untuk ikut membantu. Dan Kage memberikan pedang kepada Pangeran Boji. Melihat itu, Raja Desa penasaran apa yang akan dilakukan Pangeran Boji. Yang ternyata, Pangeran Boji dan Kage meminta mereka untuk menunggu sebentar. Lalu entah kenapa, para kesatria itu langsung berhenti menyerang. Namun dari atas sana, Raja Desa menggunakan sihir petir di tangannya dan menyerang Gigan. Gigan yang terkena sihir tersebut, tubuhnya seketika jadi kaku dan tidak bisa bergerak. Kage dan Pangeran Boji yang melihatnya seketika jadi panik. Lalu, saat mereka berdua menuju tubuh Gigan, mereka berdua pun juga terkena dampak dari sihir petir tersebut. Pangeran Boji kemudian melihat ke arah atas dan memarahi Raja Desa. "Desa, saya kan bilang untuk menunggu sebentar." Kemudian sambil tertawa, Raja Desa menjawab, "Maaf, saya tidak tahu." "Tapi sudah lama saya tidak bertemu denganmu, pecundang," ucap Raja Desa. Pangeran Boji yang tidak terima perlakuan Raja Desa berencana melawan dan mengeluarkan pedangnya. Namun secara tiba-tiba, Domas datang dan berdiri di hadapan Pangeran Boji untuk melindunginya. Kemudian, Domas bertanya sekali lagi ke Raja Desa, "Apa tujuanmu datang ke kerajaan ini, dan siapa orang yang ia cari?" Mendengar itu, Raja Desa memberitahukan ke mereka, "Bukannya saya sudah bilang, saya kemari untuk mengambil para penjahat bawah tanah beserta dalang di balik semua kejadian ini, yaitu Miranjo. Dia harus menebus dengan kematiannya." Dan Domas, Pangeran Boji, dan juga Hokuro mendengar nama Miranjo, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal orang tersebut. Dan di sisi lain, Pangeran Boji sepertinya pernah mendengar nama itu. Dan setelah diingat-ingat, ternyata Miranjolah yang telah membunuh ibu kandung Pangeran Boji di masa lalu. Di saat itu, terlihat Pangeran Boji yang menangisi ibunya, dan terlihat di atas sana, Miranjo yang menaiki hewan buas sedang menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Kemudian, Miranjo mengeluarkan cermin dari dalam bajunya, yang dimana cermin itu mengeluarkan pancaran cahaya. Namun, di saat yang sama, Ibunda Pangeran Boji memohon kepada Miranjo, "Tolong jangan anak ini, selamatkan dia." Entah kenapa, Miranjo mau mendengarkannya dan menunggu hingga Pangeran Boji benar-benar terlindungi. Setelah Miranjo melihat Pangeran Boji di posisi aman, barulah pemanah raksasa itu menembakkan panahnya ke tubuh Ibunda Pangeran Boji. Berkat tubuh Ibunda Pangeran Boji yang besar itu, membuat Pangeran Boji terselamatkan. Namun sayangnya, Ibunda Pangeran Boji tidak tertolong. Karena mengingat kejadian itu, Pangeran Boji meneteskan air matanya. Sementara itu, Kage yang merasa khawatir mencoba bertanya, dan Pangeran Boji langsung mengusap air matanya dan tersenyum kembali. Dan Kage penasaran, sebenarnya apa yang terjadi sampai Pangeran Boji bisa menangis di depan orang lain. Hal menyedihkan apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Kage yakin akan ada hal yang menyenangkan yang menunggunya di masa depan nanti. Setelah itu, Raja Desa kembali lagi mengatakan ke mereka, bahkan jika tidak ada yang berniat menghentikan penaklukan Miranjo nanti, Raja Desa yakin Raja Bose akan tetap mengganggunya. Karena setahu Raja Desa, Raja Bose sangat menyayangi Miranjo. Karena
Mereka sangat dekat cukup lama, dan jika Raja Bose datang menyelamatkan Miranjo, Raja Desa harus pergi. Karena dia tidak bisa menghentikannya. Kemudian, Raja Desa berpikir, apakah dia harus pergi sekarang? Dan jika dia pergi, dia harus membawa Gigan bersamanya ke dunia bawah. Seketika, Pangeran Boji langsung menghalanginya. Raja Desa pun memberitahukannya, kalau Gigan itu pendosa, apakah kau tahu? Jika kau sudah tahu dan tetap melindunginya, maka Raja Desa dan pasukannya tidak akan tinggal diam. Pangeran Boji pun bertanya, pendosa maksudmu apa? Lalu, Raja Desa mengungkapkan, kalau Gigan itu dulunya adalah pejuang. Pada masa lalu, Raja Desa pernah bersaing dengan ayahnya untuk mendapatkan supremasi di dunia bawah. Raja Desa menantang tentara ayahnya dengan tentara bayaran, di mana tentara bayaran itu memiliki kontrak dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Namun pria itu tiba-tiba saja berkhianat karena lawan yang mereka hadapi adalah Gigan. Mereka tetap memenangkan pertarungan, tapi menderita kerugian yang paling besar dan menjadi orang pendosa. Kemudian, pada suatu kejadian, mereka menyerang raksasa yang sejenis dengan Gigan, hingga para raksasa itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang kejamnya, pasukan dunia bawah menahan seorang bayi raksasa dan menyiksanya. Kemudian mereka menjadikan bayi itu sebagai tameng. Para raksasa itu pun dihabisi dan dibakar, serta dipanah satu persatu. Kemudian, Gigan yang tidak tega melihat bayi itu disiksa dan dijadikan tameng, tiba-tiba saja ia memberontak dan berkhianat serta menghabisi semua rekan-rekannya. Kemudian Raja Desa datang dan mengalahkan Gigan. Lalu kembali lagi ke masa sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari Raja Desa, Gigan langsung mengamuk. Ia memanjat dinding hingga sampai ke atas, menuju ke Raja Desa, dan mencoba menyerangnya. Dan saat itu, Raja Desa berkata, kalau ia mengerti bagaimana perasaan Gigan. Tapi itulah yang terjadi dalam peperangan. Lalu Raja Desa mengeluarkan lagi sihir petir dari tangannya dan mencoba untuk menyerang Gigan. Dan tiba-tiba saja, Pangeran Boji melompat ke arah Gigan. Pangeran Boji mengayunkan pedangnya ke arah petir itu, dan hal tak terduga pun terjadi. Pangeran Boji dapat menahan serangan petir itu. Pangeran Boji berlompat di udara dan merubah rute dari serangan Raja Desa. Semua orang terkejut melihat kekuatan Pangeran Boji, termaksud Raja Desa. Lalu, Raja Desa yang kesal kembali menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Tapi sekarang serangannya lumayan besar, sampai membuat pedang Pangeran Boji terlepas dari tangannya. Kemudian, dengan panik dan polosnya, Pangeran Boji menyuruh Raja Desa untuk menunggu sebentar. Tapi Raja Desa tidak mengerti apa yang dikatakan Pangeran Boji. Lalu karena paniknya, Pangeran Boji menoleh ke belakang ke arah Kage, karena cuma Kage lah yang mengerti apa yang dimaksud dengan Pangeran Boji. Dan Kage meminta Pangeran Boji untuk bersabar dan mengatakan kalau ia yang akan mengambil pedangnya. Lalu Kage berlari sambil menyuruh para kesatria itu untuk menyingkir. Dan yang anehnya, para kesatria itu menyingkir dan mengikuti perkataan Kage. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Kage kembali dengan membawa pedang Pangeran Boji. Saat itu, Pangeran Boji terlihat sangat senang. Dan terlihat dari belakangnya, Raja Desa bertanya-tanya, apakah pedang itu dari Despa?
Saat mendengar itu, Kage lalu mengatakan kalau Pangeran Boji adalah muridnya Despa. Raja desa yang mengetahui itu langsung memalingkan wajahnya. Lalu Kage memberitahukannya kalau Pangeran Boji tidak berniat melawan Raja Desa. Dia hanya ingin Gigan tidak dibawa kembali ke dunia bawah. Lalu tiba-tiba Raja Desa kembali lagi, menggunakan kekuatan sihirnya dan menghentakkan pentungan besarnya ke tanah. Yang ternyata Raja Desa sengaja mempermainkan mereka dan membuatnya takut. Karena melihat ekspresi Pangeran Boji dan Kage, Raja Desa tak tahan lagi menahan tawanya. Lalu kita beralih ke skin lainnya, di mana Pangeran Despa sedang berdiri di depan Oken yang sedang terikat tali. Dan tiba-tiba saja, Pangeran Despa mendapat telepati dari kakaknya Raja Desa, di mana Raja Desa sedang memberitahukan kalau ia sedang berhadapan dengan murid yang sedang ia latih. Raja Desa yang penasaran menanyakan ke Despa, apa yang kau ajarkan kepada anak ini dan apa yang kau berikan kepadanya? Raja Desa ingin Pangeran Despa menceritakan semua kepadanya. Karena ia tidak ingin membuang staminanya di sini hanya untuk meladeni muridnya Pangeran Boji. Raja Desa ingin menghemat staminanya untuk persiapan jika nanti dirinya harus berhadapan dengan Raja Bose. Dan menurut pandangan Raja Desa, kalau muridnya itu terlalu lemah. Namun Pangeran Despa mengatakan, walau kakak mengatakan Pangeran Boji lemah, Despa yakin Raja Desa tidak akan sanggup melawannya. Dan untuk sekarang ini juga, Raja Desa tidak akan sanggup melawan Raja Bose. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kekuatan Raja Bose saat ini. Setelah mendengar perkataan Pangeran Despa, Raja Desa menghela nafasnya. Meskipun begitu, sebagai seorang raja suatu kerajaan, tidak ada alasan untuk mundur. Kemudian Pangeran Despa memberikan usulan ke Raja Desa, cara untuk melawan Raja Bose. Oke, sampai di sini dulu ya. Mimin akan segera upload chapter selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like, biar Mimin makin semangat melanjutkan pembahasannya. Saya Artulia Sayonara.